Shalom semuanya ya. Terima kasih buat Amin. kesempatan malam ini untuk saya berikan kesempatan untuk saya untuk bersaksi dalam Yes. kehidupan saya selama perjalanan hidup saya sampai saya mengikuti Yesus dan melayani Tuhan. Luar Yeah. biasa malam ini dalam tema kita ya Yeah. judul kita adalah kepompong mengubah menjadi Kupu-kupu. kupu-kupu. Itu luar Yes. biasa ya. Saya Yes. rasa itu suatu proses yang luar biasa. Kita melihat kalau kepompong itu, kalau kita bilang kepompong itu ulat yang berbulu itu Iya. bisa hidup yang hal-hal yang jelek sekali ya. Kalau kita lihat dari kepompong, dari ulat bulu itu orang pasti jijik. Ya, karena apa? Iya, benar. Yang sesuatu yang membuat kita melihat itu tidak berani kita sentuh karena jijik sekali. Iya. Ya, kehidupan Iya, iya, manusia iya. itu seperti itu juga. Ya, dulu saya belum mengenal Tuhan, kehidupan saya seperti ya ulat yang berbulu, yang jijik, yang Iya. orang merasa itu sangat jijik untuk bisa ketemu dengan orang ini. Ya, nggak mau ketemu dengan orang ini. Ya, dan Iya. kehidupan saya itu dulu sebelum kenal Tuhan, kehidupan saya adalah hidup di dalam duniawi. Dan Iya. saya melihat dalam kehidupan saya, kembali melihat dari kehidupan saya yang dulu, memang sangat menjijikkan. Ya, yang Iya. sangat-sangat yang di mata Tuhan itu tidak berkenan. Ya, kenapa begitu? Ya, karena saya tahu yang saya lakukan selama hidup saya waktu belum kenal Tuhan, semua adalah di dalam dosa. Ya, contohnya kehidupan saya itu dulu itu ya saya ini punya usaha dari orang tua saya, membuka karaoke, ya membuka diskotik, ya hidup dunia malam. Dan saya salah satunya adalah pengurusnya di situ. Jadi percayakan untuk mengolah usaha itu. Dan kehidupan saya dulu saya merasa saya tidak akan terlibat di dalam dunia malam. Tapi waktu saya terjun bantu orang tua saya, hidup saya itu gak karu-karuan. Ya, mulai hidup dunia malam, ya hidup berzina, ya pesta pora, ya apalagi untuk narkoba itu sudah terlibat di dalam itu. Bukan saja bukan seorang pemakai, justru itu seorang juga pengedar. Dan saya tahu hidup itu saya membuat banyak orang-orang hidup di dalam terikat. Kegelapan. Ya terikat dengan narkoba itu ya, karena dulu zaman itu waktu kami itu hidup di kota kecil itu, kalau soal narkoba itu nggak terlalu ketat dari kepolisian, kami bisa pakai dengan cara suka apapun saja ya. Di situ saya bisa memakai narkoba itu, ya, ekstasi itu bisa membuat kecanduan untuk anak buah saya hidup di dalam, artinya dia kerja di dalam duniawi itu ya sebagai pelacur ya, karena kita tahu kalau ngomong diskotik dan karaoke itu pasti ada pelacur-pelacur yang ada yang kerja dunia malam di situ, dan semua itu saya buat mereka itu terpengaruh oleh obat itu dan mereka terikat dengan kerjaan saya. Dan saya tahu itu tidak benar ya, dan saya melakukan itu bertahun-tahun karena waktu itu kehidupan kami ini satu usaha yang cukup besar ya, salah satu di kota kami, dan dipercayakan orang tua saya untuk mengolah, dan saya memikir bagaimana cari uang itu lebih gampang dan cepat. Nah, di situ saya mikir dengan cara ya hal yang kayak bejat ya, hal-hal yang ya menurut dunia, menurut orang itu sudah jahat sekali ya. Jadi saya lakukan seperti itu karena saya ingin dapat uang banyak. Karena kami utang banyak ya. Waktu itu kami banyak utang ya. Karena utang itu pikiran kami itu hanya bagaimana mendapat uang banyak untuk income untuk seluruh pengeluaran kita. Disitulah pendapatan yang paling banyak di situ. Ya, dari diskotik, karaoke, dari pelaturan, semua itu obat-obatan, narkoba, semua itu yang akan menghasilkan uang banyak. Nah, di situ saya lakukan bertahun-tahun. Ya, sampai terakhir ya, orang tua saya pun nggak menyangka bahwa saya ini orang yang begitu bejat sekali ya. Padahal bapak saya sudah orang yang termasuk di kota ini, termasuk ya yang ternama lah ya, orang-orang kenal orang tua saya. Orang tua saya dulu adalah seorang yang berani membawa barang-barang smokir dari luar ya negeri masuk ke Indonesia ya. Dan saya lebih bejat lagi, membuat sesuatu yang lebih jahat daripada orang tua saya. Dan orang tua saya bilang, wah ini nggak benar nih, anak saya sudah hidup di dalam sesuatu yang terikatan
yang juga dia merasa itu tidak pantas kamu lakukan itu. Ya karena uang, ya. Uang itu yang membuat kita melakukan sesuatu yang jahat ya di mata Tuhan. Ya, di mana hartamu disitulah kamu ya. Karena harta itu, uang itu membuat situ jalan di dalam kegelapan ya. Karena orang dunia ingin kaya, ingin bisa memuaskan dirinya sendiri, termasuk kami ini satu juga, saya itu untuk memuaskan diri saya, ya agar saya juga bisa menjadi orang-orang yang ya artinya diberkati, ya, tapi dengan cara-cara yang tidak benar, ya. Bertahun-tahun saya lewati, satu hari juga usaha kami juga mengalami sesuatu goncangan, dan orang tua kami juga karena utang banyak nggak bisa selesaikan, orang tua kami bilang harus jual semua milik usaha orang tua saya harus dijual. Dan saya waktu itu saya kebingungan juga, kalau jual nanti saya gimana, hidup saya gimana. Saya tidak ada pendapatan lagi dari hasil itu, karena orang tua tahu, karena utang kita sangat banyak sekali, tidak bisa menutupi utang dari hasil yang kita dapat untuk membayar bunga-bunga yang kita pinjam, ya. Jadi keputusan terakhir orang tua saya harus usaha, harus menjual aset kita seluruh yang ada. Nah, jadi semua dijual. Waktu itu jual, saya nggak ada pekerjaan. Saya sama sekali nggak ada pekerjaan. Hari-hari hanya, setiap hari saya membuang waktu hanya kumpul-kumpul dengan teman-teman saya, tidak ada kerja. Ya, di situ saya merasa kekosongan, tidak ada sesuatu yang saya harus cari. Ya, waktu itu saya belum kenal Tuhan. Hidupnya adalah tiap hari hanya mabuk, pesta pora. Itu yang saya lakukan. Ya. Sampai titik terakhir, saya juga hampir bercerai dengan istri saya. Karena istri saya melihat sikap saya, kelakuan saya sudah nggak benar. Ya. Lalu dia pun nggak sanggup lagi untuk mengikuti saya lagi. Dia ingin cerai. Ya, Oke, saya potong sebentar, Pastor. Ya. Tadi kisahnya udah benar-benar mendramatisir sekali ya. Artinya gini, waktu pastor jatuh ke dalam kehidupan malam, bisa dikatakan udah menjadi geng itu ya, karena bandarnya narkoba dan menyuruh orang untuk mengedarkan juga gitu. Nah, tapi pada saat itu pastor sudah menikah? Sudah. Oh, sudah. Nah, sudah punya anak. Tapi tadi ada cerita bahwa ketika orang tua pastor mengetahui gerakannya pastor itu istilahnya menjadi anak malam, dia juga sebenarnya nggak setuju. Ya, tadinya dia kiranya hanya penghasilan dari karaoke, diskotik aja, tapi dia nggak tahu bahwa saya juga terlibat di dalam narkoba itu. Nah, disitulah karena kehidupan yang seperti ini, sampai orang tua saya menjual aset, kehidupan saya tidak berubah, tetap seperti itu juga. Jadi istri saya juga mulai merasa tidak merasa rumah tangga yang rukun lagi. Dia merasa hidup saya sudah nggak benar, di mana-mana ada simpanan wanita. Ya, dia sangat terpukul. Dia sangat terpukul. Dia menangis, ya. Dia hampir dia mau putus asa, dan dia minta untuk mau cerai karena dia melihat bahwa waktu itu kami punya anak kecil, punya 2 anak yang umurnya masih kecil, dan dia tidak mau cerai. Itu rasanya kasihannya anaknya gitu. Nah, jadi karena saya sebagai suami ya yang orangnya keras juga, dulu saya hidupnya keras ya. Saya selalu memang saya nggak selama hidup saya nggak pernah pukul istri saya. Nah, cuma saya buat sesuatu yang bejat ya berzina, ya punya simpanan di luar, itu yang dia tahu ya. Jadi dia nggak bisa terima ya soal satu rumah tangga yang sudah dia merasa sudah tidak baik lagi, tidak hancur gitu ya. Dia hampir putus asa mau meninggalkan saya karena dia melihat kedua anak yang masih kecil, makanya dia bertahan. Dia bertahan sampai titik akhir. Dialah yang satu-satunya yang mulai datang kepada Tuhan Yesus, dan disitulah dia berdoa melihat mujizat Allah. Saya bisa berubah
karena doanya istri saya. Oh, Makanya puji Tuhan. istri itu penting sekali. Amin. Saya Amin. bertobat bukan karena saya hebat ya. Saya bertobat karena istri saya. Waktu itu Oh, istri saya ketemu dengan kakak ipar saya. Kakak ipar saya sama kakak saya kan sudah di dalam Tuhan, mereka melayani di Jakarta. Ya, kakak ipar sama kakak saya sekarang udah almarhum. Ya, beliau berdua ini sudah kenal Tuhan, melayani di Jakarta. Ya, dan mereka melihat keadaan situasi dan kondisi rumah tangga saya sudah hampir hancur, dan dia layani istri saya. Layani istri saya, karena istri saya sudah berusaha bagaimana untuk mencari agar suami ini bisa kembali. Ya, ada mungkin solusi dulu gitu ya? kami masih dulu masih belum jadi orang Kristen, ya masih belum percaya kepada Tuhan, kepercayaan dengan agama lain, ya mereka dengan usaha bagaimana untuk cari solusi agar suaminya itu bertobat. Tapi dengan cara apapun, gitu ya tidak ada hasilnya. Hanya satu-satunya lah kakak ipar saya dan kakak saya itu datang kepada istri saya, lalu kasih kabarkan tentang Yesus, ya artinya menyampaikan kabar baik, lalu biar dialah untuk berdoa minta pertolongan Tuhan agar suaminya itu diubahkan oleh Tuhan. Dari situ istri saya mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh kakak ipar saya, dan dia mau serahkan hidupnya kepada Tuhan. Di situ dia mulai ikut persekutuan, berdoa. Dan waktu singkat, satu hari kan waktu itu kan saya nggak kerja lagi. Saya hanya sering ada di rumah terus, ya kadang-kadang keluar malam, habis itu di rumah. Dia selalu ajak saya, ayo ikut, dia sama-sama ikut persekutuan. Saya selalu tolak, tidak. Karena saya merasa itu, karena hati saya dari kecil kami itu, kepercayaan saya sama kepercayaan agama Kristen itu beda sekali ya. Jadi kami tidak percaya tentang Kristus, tentang Tuhan, ya. Saya lebih percaya diri sendiri. Ya, lalu dia selalu tawar saya, ayo sama-sama ikut. Selalu tawar, saya tolak. Suatu hari saya ditawari lagi, saya rasa ya, daripada saya gak kerjaan, coba saya jalan-jalan ikut persekutuan mereka. Waktu saya ikut persekutuan mereka, waktu saya didoain, itu saya rasa nyaman, rasa damai gitu ya. Itu masih belum benar saya mengikuti Yesus, ya saya masih belum terima Yesus, cuma ya ikut-ikut aja sih. Satu hari sebelum itu abang saya ada Jakarta, dia telepon saya, lalu saya punya hati untuk ke Jakarta untuk cari kerja, cari usaha lain, karena pas waktu saya didoain, saya selalu ikut persekutuan, ya saya mulai ya lebih pelan-pelan ya mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ya saya dalam hatinya ya gak terlalu percaya juga sih, ya hanya ya ikut-ikutan persekutuan itu aja. Satu hari saya punya niat untuk usaha sendiri, karena waktu itu tahun 98, 97 ya, yang ada apa, yang terjadi. Itulah jarahan-jarahan itu ya. Iya, waktu kejadian di Jakarta itu yang waktu rusuhan itu yang besar itu, ya saya rindu ke Jakarta bawa mobil, ya beli mobil, jual mobil itu lebih di strategi, karena waktu itu mobil dijual murah-murah. Nah, saya ke Jakarta ketemu abang saya. Kalau abang saya tinggal di rumah dia, lalu saya ingin cari mobil, lalu dia temani saya, ya usaha mobil dimulai dengan usaha yang baru. Dan Tuhan juga waktu itu saya belum benar percaya, tapi waktu saya tinggal di rumah kakak saya sama kakak ipar tiap malam doa. Dia selalu ajak saya berdoa. Saya bilang tidak. Ya, lalu sekaligus dia ajak lagi saya ikut berdoa. Suatu hari dia tanya saya, mau nggak terima Yesus? Wow, dalam hati saya, ya mulut saya ngaku nggak apa-apa, yang penting hati saya nggak mau percaya, nggak apa-apa gitu. Itu aja. Masih menutup ya. Karena saya tidak mau nolak abang saya, kakak saya. Karena saya tinggal di rumah dia kan. Karena saya membutuh dia. Kalau saya nggak mau terima Yesus, nanti dia tolak saya, terus saya tinggal di luar gimana ya. Jadi benar. Dalam hati saya,
Ya mulut saya terima nggak apa-apa, yang penting hati saya nggak terima. Emangnya mau apain Ya kan? Hari terserah, ini saya terserah. ngaku, Ya, besok, ya siapa besok yang saya tahu ya. berubah lagi, boleh juga. Tapi Ah, ingat, memang firman Tuhan katakan, waktu kamu mengaku dosamu dan kamu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, ya iya, di amin, saat itulah Tuhan sudah jamah hatimu. Ya, amin. saya kiranya ya mulut ngaku udah selesai kan, besok-besok saya nggak mau ngaku mau apain gitu ya. Iya, Waktu iya. saya mengaku terima Hmm, Yesus, waktu saya hmm, mengaku dosa saya, malam hmm. itu Tuhan mulai ubahkan saya. Oh, Dan saya melihat haleluya. Tuhan mulai bekerja, ya, mulai Praise the bekerja Lord. dan Ya, tanda-tanda heran dan mukjizat itu selalu ada. Saya amin. tiba-tiba ditelepon teman-teman saya. Waktu saya terima Iya, Yesus, beberapa hari iya, kemudian teman saya tanya, lu punya modal iya. nggak? Nggak punya modal, aku pinjam modal, nggak usah bayar bunganya. Amin, amin, Oh, waktu itu saya senang sekali. Baru terima Yesus, sudah ada tanda-tanda heran dan ajaib. amin. Di situ saya Wah, mulai punya modal, usaha amin, jual mobil. Nah, sudah amin. lama-lama saya buka toko aksesoris mobil dan terus berjalan Ya, sampai saya kenal Tuhan, ikut melayani sampai hari ini. amin. Bagaimana prosesnya Yes, pelayanan dia Tuhan? Memang proses itu cukup lama, ya. ya. Bukan hanya kita langsung kenal Tuhan, semua itu baik, tidak. Berubah gitu ya. Waktu kita terima Yesus, memang awal-awalnya memang Tuhan berikan mukjizat, memang tanda-tanda heran dan ajaib itu Iya, iya, nyata. iya, Tapi dalam iya, satu proses kemudian nggak lama, itu udah proses yang harus kita semakin dewasa. iya. Saya diproses sama Tuhan selama 7 tahun soal keuangan. 7 tahun saya Masih juga diproses. diproses ya. Masih keuangan, ya. Iya, Tapi iya, saya iya. puji Tuhan, saya tidak pernah saya nolak. Saya pernah ingat Ya. sekali, saya punya teman, masih Hmm, hubungan saudara. Itu saya waktu itu usaha saya kan pinjam uang bank untuk hmm. untuk mengembangkan usaha saya agar usaha sudah jalan dengan baik. Waktu itu macet. Saya Iya, juga iya. ada utang di bank ya, cukup banyak Hmm, ya. hmm, Waktu itu saya pun juga bingung juga bagaimana untuk menyelesaikannya karena kondisi hmm. ekonomi mulai merosot ya. Iya. Dan saya mikir bagaimana untuk menyelesaikan, tapi belum ada tanda-tanda untuk menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Memang Tuhan itu baik. Tuhan proses saya cukup lama. Ada yang tawarin saya, ayo ikut saya Hmm, deh, ikut saya ke hmm. Batam. Semua utangmu saya selesaikan. Ya, Wow. anakmu kalau mau kuliah, saya sediakan. Dia mau sekolah, saya sediakan semua. Toko saya siapkan. Nanti saya kasih modal untuk usaha. Cuma dia ngomong, Iya, iya. hanya lu boleh ikut saya, tapi jangan melayani Tuhan. Saya rasa Wow, gini, luar biasa. oh dia proses Jadi nih, ya, jual jual iman ya. iya dia bilang dia orang itu nggak suruh saya tinggalkan Tuhan. Dia yang ngomong Oh, aja, asal jangan melayani. melayani. Oh, Ya, ibadah boleh melayani. ayo, Lalu oke, saya oke, oke. merasa aku ini dipanggil untuk melayani Tuhan. That's Kalau nggak good. melayani, kayaknya seolah-olah kehidupan saya ini apa kering. Ya, saya nggak mau Hmm, hmm. jadi seorang Kristen hanya beribadah hari Minggu saja. Memang waktu saya Ya. bertobat, hati saya sudah punya hati melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Oh, Nah, di iya, situ iya. dia menawarin saya dengan segala sesuatu yang dia sediakan untuk saya, ya, Hmm. menyelesaikan semua utang saya. Saya merasa itu baik. Menurut saya, kalau menurut dunia itu baik ya. Karena dia Iya, tidak iya. menyuruh kita tinggalkan iman percaya kita kan Iya, kepada iya, Kristus iya. kan. Hanya nggak usah melayani saja. Kalau saya berdoa sama Hmm. istri, kami nggak damai. Yes. Kami langsung tolak. Ya, kami nggak mau ke Batam. Alasan seperti itu. Kami nggak mau ke Batam. Hmm. Tahun depan tawarin lagi. Ditawarin lagi. Wow. Mau nggak? Hmm. Aku bilang, ini jangan dari Tuhan nggak? Ini kedua kali nih. Hmm. Hmm. Ditawarin lagi. Saya nggak mau. Iya. Saya doa lagi, nggak damai, saya tolak lagi. Sampai Kan biar tahun yang ketiga. Ah, Tahun ketiga tawarin lagi. Saya iya. sama istri doa lagi. Aku pikir, kenapa saya mau nolak? Lalu saya Hmm. berpikir kembali. Kalau hari ini dia suruh saya nggak melayani, ya, oke. Nanti saya kerja sama dia, suatu hari kalau usahanya sudah ramai, dia akan ngomong, Iya.
Kalau Iya. hari ramai nggak usah ibadah, boleh nggak? Ya pasti saya bilang, bolehlah, kenapa nggak boleh? Masa satu hari nggak ibadah nggak boleh? Dan gitu kan. Pasti kan kita Iya. sungkan, pasti nggak nolak kan? Ya nggak Iya. apa-apa. Saya pikir, kalau sekali Iya. untuk nolak untuk tidak ibadah, nanti ke depan saya akan terus karena kesibukan membuat saya akan tidak ibadah dan Iya. jauh dari Tuhan. Nah, itu yang saya pikir, saya nggak mau. Yes. Makanya saya Iya. Iya. komitmen, saya tidak mau ikut teman saya ini, karena saya tahu Iya. apa yang Tuhan proses ini, saya percaya itu akan mendatangkan kebaikan. Yes. Ya, lalu terakhir saya tolak sama dia, aku bilang terima kasih atas kebaikanmu, sudah mau menolong saya, sudah kau tawarin tiga kali, bukan saya nggak mau, saya mau melayani Tuhan, saya tidak mau tinggalkan balai, saya punya hati untuk melayani Tuhan, saya percaya proses saya keuangan ini pasti selesai, tunggu waktunya Tuhan. Lalu 7 tahun kemudian, Tuhan mulai pulihkan semua ekonomi saya, semua dipulihkan kembali. Dan saya melihat memang semua itu harus proses. Kalau hari ini saya nggak proses, iman saya nggak kuat. Ya, makanya hari ini kalau ada masalah datang, saya anggap itu hal yang sepele, hal yang kecil. Ya, karena saya sudah melewati proses yang cukup besar. Ya, cukup yang saya hadapi, yang cukup ya sulit, tapi saya bisa lewati dengan baik karena Tuhan menyertai saya. Hanya saya taat saja. Kuncinya waktu proses, taat saja. Dan saya percaya kalau taat, kita doa, kalau kita doa, Tuhan pasti menunjukkan jalannya bagi kita semua. Karena bagi Tuhan tidak mustahil. Itu yang saya alami sampai hari ini, saya bisa melayani. Tuhan percayakan step by step Tuhan promosikan. Kalau kita taat, Tuhan pasti promosi. Amin. Amin. Saya dulu bukan pendeta. Saya dulu di gereja ini seorang pengangkat sound system. Itulah kesetiaan saya, ketaatan saya. Dari hal yang kecil, saya lakukan yang terbaik. Saya nggak melihat, posisinya kurang bagus ya. Saya nggak mau lah, saya mau jadi yang seorang pengkhotbah yang di mimbar. Enggak. Saya belajarnya dari mana? Dari hal yang kecil. Angkat sound system. Setiap kali ibadah, kami mengangkat sound system. Saya ini angkat sound system ke tempat ibadah kita. Karena dulu kita masih belum punya gereja. Kita sewa tempat. Disewa di lapangan badminton. Bongkar pasang ya? Ya, bongkar pasang. Saya tukang pasangnya. Nanti selesai semua pulang. Aku yang tukang bongkar, saya bawa pulang. Itu bertahun-tahun. Sampai dipercayakan nanti mengantar orang-orang sakit ke gereja. Antar pulang. Itu kerjaan saya. Saya nggak pernah merasa itu kerja itu yang tidak mulia. Saya merasa kerja itu mulia sekali. Kerja di hari dalam Tuhan nggak membedain kerja di mana. Kalau melayani mimbar kamu bagian membersihkan di toilet itu sama, upahnya sama, 1 dinar. Ya, jadi saya pegang. Pelayanan kita bukan kita lihat dari di mimbarnya atau di bawah mimbarnya. Yang kita melayani upahnya sama, 1 dinar. Itulah saya lakukan terbaik. Kalau saya mau melakukan terbaik, saya beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya sebagai dipercayakan di sound system, bongkar pasang, saya lakukan yang terbaik. Datang pagi-pagi, susun dengan rapi. Orang datang hanya makai, selesai saya akan kemas dan bawa pulang. Itu saya melayani bertahun-tahun penuh dengan sukacita. Saya nggak pernah saya dalam mulut saya itu bersungut-sungut, nggak pernah. Saya melayani orang-orang sakit, antar mereka jemput. Ya, saya rindu Tuhan. Kalau punya mobil, saya punya mobil. Saya ingin antar jemaat yang lagi sakit, saya antar jemput. Dan Tuhan gerakkan hati orang tua saya, belikan mobil untuk saya, dan mobil itu saya persembahkan untuk melayani Tuhan sampai mobil itu saya jual. Ya, setiap orang yang saya layani, sampai layani orang-orang yang saya sakit itu sampai pulang ke rumah Tuhan, biar mereka bisa ibadah. Ya toh, ya. Rinduan kita ada orang-orang yang sudah sakit ya bisa karena harus orang yang jemput, harus yang ngantar, ya saya percaya kita kerinduan untuk mereka bisa beribadah, dan jemput, tidak antar. Itu yang saya kerjakan. Lalu saya kerjakan, saya lakukan pelayanan saya, itu penuh dengan sukacita. Makanya waktu kita mau melayani dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar buat kita. Makanya Tuhan promosi. Step by step, saya dipercayakan
kepercayaan sampai hari ini. Makanya saya bersyukur sampai hari ini saya bisa duduk satu posisi yang cukup Tuhan percayakan bagi saya sebagai gembala Subayon. Ya, saya nggak sombong karena saya awalnya melayani dari hal yang kecil. Makanya sampai hari ini saya bersihin toilet saya pun bisa. Tuh, haleluya. Saya ini karena saya sudah dilatih dari hal-hal yang kecil. Ya, hal yang kecil saya mulai dilatih sampai hari ini posisi yang dipercayakan sebagai gembala tetap sama, tidak ada bedanya. Nah, disitulah proses yang luar biasa dari kehidupan yang lama, ya saya tinggalkan, saya percaya Yesus, saya masuk di dalam pelayanan, laluan dalam perjalanan saya percaya Yesus, ada proses yang saya lewati, yang bertahap-tahap, ya hanya kita taat saja waktu kita proses. Ya, gini, kuncinya gini, waktu kita diproses, jangan sungut-sungut. Semakin sungut-sungut, semakin lama. Saya pernah sungut-sungut, pernah, manusia kok pasti bersungut-sungut, ada. Tapi saya sadar, kalau saya sungut-sungut, apa gunanya? Sama juga saya harus lewati proses. Lebih bagus saya bersyukur. Makanya saya bersyukur dan prosesnya cepat selesai. Dan hari ini saya melihat itu luar biasa. Saya bisa mengalami rumah tangga yang rukun. Ya, saya melihat, saya punya cucu. Sampai hari ini keluarga kami semua bisa melayani Tuhan. Itu satu kebahagiaan bagi saya, suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi saya, karena saya melihat anugerah, anak-anak saya semua bisa melayani Tuhan. Itu Pak. Nah, oke Pastor. Dari kisah tadi kepompong menjadi kupu-kupu itu juga proses yang luar biasa ya. Nah, terlebih pada saat itu istri benar-benar sabar. Kalau saya lihat, saya dengarin ya, sabar. Dia tidak langsung mengambil keputusan tinggalkan Bapak dalam kondisi hancur-hancuran, dalam kondisi manusia istilahnya benar-benar bebal lah gitu ya. Udah istri tahu Bapak pernah main perempuan atau selingkuh, tapi dia tetap sabar dan dia cari solusi yang kudus ya. Dia bukan malah kabur, lari, pokoknya ya udah ini suami lagi begini nggak bisa dibilangin dan mungkin sering ribut, tapi Tuhan pakai istri ya untuk menjadi jembatan sehingga Pastor Cipto bisa terima Tuhan Yesus. Nah, kan Bapak udah panjang ceritanya ini. Nah, kalau ada misalnya keluarga-keluarga yang mengalami Pak kondisi seperti pastor ini, ya suami-suaminya mungkin masih hidup di dunia malam, masih juga melakukan dosa, masih terikat dengan obat-obatan, mabuk gitu. Kemudian ada istri-istri yang mungkin juga sudah tertekan. Nah, kira-kira apa Pak nasihat Bapak buat mereka Pak? Oke, tipsnya gampang sekali. Karena saya melihat apa yang dilakukan oleh istri saya. Iya. Dia nggak pernah memarahin saya di depan umum. Oke. Ya. Lalu dia tahu kesalahan saya, dia nggak bisa apa-apain. Justru dia hanya waktu dia kenal Tuhan, dia hanya doa saja. Dia hanya menangis untuk Tuhan. Ya, dia hanya berdoa dan menangis, serahkan kepada Tuhan. Dan doa itulah doa yang sungguh-sungguh. Bagi Tuhan dia mustahil. Bagaimana suamimu begitu bejat, jahat? Tuhan kalau ubah sebentar saja. Kalau kita udah ketemu dengan Tuhan, udah kita udah jatuh cinta sama Tuhan. Itu aja. Masih ingat Saulus. Bagaimana dia perjumpaan dengan Tuhan? Seorang yang begitu jahat, tapi diubah oleh Tuhan, seorang penginjil. Ya, seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin yang luar biasa. Saya seperti itu. Karena saya didoain sama istri saya, karena dia sungguh-sungguh berdoa untuk saya. Makanya suatu saya diundang dalam persekutuan, Komsel itu, saya memang ketemu dengan Tuhan. Belum ketemu untuk Tuhan, lalu saya baru ketemu dengan menerima Yesus waktu itu saya di rumah kakak saya. Saya menerima Yesus di situ karena doa istri saya. Kalau hari ini bukan istri saya doa untuk saya, hari ini saya nggak jadi seperti apa-apa ya. Karena ini saya akan hancur. Saya mikir kalau hari ini saya nggak bertobat, ya bukan karena doa istri saya hancur. Kalau istri saya tinggalkan saya, kalau istri tinggalkan saya, saya hancur.
Mungkin hancur, mungkin di penjara, mungkin mati. Iya. Itu aja. Karena waktu itu saya sudah pemakai narkoba. Ya, pemakai narkoba, saya nggak tahu hidup saya apa yang mau terjadi. Saya tahu pasti buruk. Kalau tanpa ada pendukung yang baik, penolong yang baik. Maka istri itu penolong. Amin. Penolong. Karena dia kasih kakak ipar saya sama kakak saya kasih masukan kepada istri saya. Ya, lalu terus rangkul dia dan ajak dia berdoa. Dan saya lihat doa istri itu memang wah benar besar kuasanya, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Itu saya alami. Dan saya hari ini istri saya itu percaya sama saya. Dulu istri saya kalau saya keluar kota, istri saya nggak bisa tidur. Kenapa? Masih dia mikirnya nanti malam suami saya tidur sama cewek yang mana. Aduh. Itu istri saya sendiri ngomong, dulu kalau suami saya keluar kota itu pikirannya sudah negatif. Malam ini suami saya tidur sama siapa lagi. Tapi hari ini saya sudah kenal Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya diundang kemana-mana. Istri saya nggak pernah khawatir karena yang jaga Tuhan Yesus. Makanya dia itu hari ini dia juga bangga ya melihat suami yang dulu hidupnya bejat, rusak, jahat, hari ini diubah oleh Tuhan, dan dia melihat rumah tangganya hari ini bukan rumah tangga yang hancur, tapi rumah tangga yang penuh damai sejahtera, rukun, dan tenang, dan boleh menikmati hari tua. Benar kami bisa menikmati hari tua, bersyukur. Ya, kadang saya mikir, Tuhan kenapa saya nggak duluan dulu cepat-cepat bertobat ya? Tapi Tuhan bilang nggak terlambat. Kenal Tuhan ya. Iya, benar nggak terlambat. Hari ini kau bertobat, kesempatanmu inilah yang Tuhan akan menyediakan terbaik buat kita. Tidak ada katanya terlambat. Tidak ada terlambat. Hari ini kau sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti kita akan menikmati hari hidup kita ke depan yang penuh dengan damai sejahtera. Saya nikmati. Nah, kemudian saya lanjut lagi, Pak. Tadi kan itu semuanya karena kesetiaan dan kesabaran istri atau yang sekarang jadi ibu gembala ya. Nah, kira-kira Pak, dari pengalaman Bapak di dunia malam itu, tentu kalau dikilas balik sampai sekarang semuanya itu adalah sia-sia dan mungkin pekerjaan atau perbuatan yang sebenarnya tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya. Nah, Bapak tahu sekali bagaimana dulu Bapak ada di dunia malam itu ya, berteman atau bergaul dengan ya perempuan-perempuan malam gitu, atau pengedar-pengedar yang sudah sakau gitu. Nah, kira-kira apa nasihat Bapak kepada suami-suami nih gitu loh? Barangkali mereka juga melakukan profesi yang sama dengan Bapak dulu. Ya, mungkin saya kasih tips ya buat para suami. Ya, saya ingatkan kembali apa yang saya lakukan dulu sebelum saya bertobat. Hidup yang lama itu tidak akan membuat kita bahagia. Itu justru membuat rumah tangga kita akan hancur. Ya, akan hancur. Karena kita sudah terlibat di dalam dunia malam. Contohnya kalau kamu berjudi, kamu akan menghabiskan uang kamu. Kalau kamu mabuk, pesta baru, pesta pora, kamu akan ikut di dalam perzinahan. Itu pasti akan membuat rumah tangga kita akan hancur. Ya, karena gini, kita tahu orang dunia kalau punya uang banyak, punya harta banyak, pasti pikirannya negatif. Ya, mari kembalilah ya kepada Tuhan. Hanya disitulah Tuhan bisa berubahkan kita. Karena hidup yang lama tidak membuat kita bahagia. Seperti hidup yang dunia malam, pesta pora, pakai narkoba, itu hanya memuaskan sekedar saja. Membuat kita bahagia hanya sekedar saja. Itu tidak akan selamanya. Tapi kalau kita benar-benar bertobat, berubah, hidup dalam Kristus, saya percaya hidupmu akan selalu mengalami damai sejahtera. Karena Yesus, Roh Kudus, tinggal di dalam kita. Karena tubuh kita ada baik Allah. Kalau kita tubuh kita adalah baik Allah, kita nggak kotorin. Bahwa Roh Kudus akan tinggal dalam kita. Saya percaya kita akan mengalami damai sejahtera. Itu aja.